Mendengarkan siaran kami dalam program Religi Pagi untuk saat ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan RRI Nunukan Pro 1 Kanal Inspirasi. Bersama kami tim pagi, saya Wina Dewiana, didampingi operator kami adalah Oden Najamudin. Kembali hadir bersama Anda. Kami lanjutkan dalam mimbar keagamaan edisi siar hari ini di hari Jumat tanggal 4 Juni 2021. Baik, dan pendengar, untuk hari ini dalam mimbar keagamaan kami akan menghadirkan sebuah topik terkait 3 hikmah tawakal. Bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio ada Pak Ustadz Ekonani. Seperti apa ya? Langsung saja kita dengarkan penjelasannya bersama Ustadz Pak Ekonani. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insya Allah sama kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Pertama-tama, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan mensyukuri nikmat Allah tersebut berarti kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah memberikan segala kebaikan terhadap diri kita, dan sesungguhnya kenikmatan yang kita syukuri akan kembali kepada diri kita sebagai hamba-hamba yang beriman. Oleh karenanya menjadi kewajiban bagi kita untuk senantiasa bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun sebagai wujud daripada nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal merupakan bagian daripada ajaran Islam yang penting. Kenapa dikatakan penting? Karena kalau kita mengacu kepada Al-Quranul Karim akan kita dapati banyak sekali ayat yang berbicara berkenaan dengan tawakal ini. Paling tidak ada 30 tempat yang tersebar dalam 19 surah yang berbeda, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan pentingnya untuk kita sebagai orang yang beriman untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tawakal ini menjadi garis pembeda antara orang yang disebut dengan beriman dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa tawakal itu merupakan perbuatan hati. Tawakal bukanlah sesuatu yang diucapkan dengan lisan, bukan pula sesuatu yang digerakkan melalui anggota tubuh atau fisik kita. Dan tawakal juga bukan wacana atau sekedar pengetahuan belaka, tetapi tawakal adalah merupakan perbuatan hati, sehingga tawakal ini menghadirkan wujud-wujud ikhtiar lahiriah, sehingga dengan wujud ikhtiar lahiriah itulah kemudian hati menjadi pengingatnya untuk senantiasa menyangkutkan atau menyandingkannya dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada sikap orang yang pasrah dengan tanpa usaha dari lahiriahnya dia, tanpa ikhtiar dia, maka itu tidak bisa disebut dengan bertawakal kepada Allah. Ibarat kata dalam satu perang, dia sebelum berperang sudah menyerah terlebih dahulu, tidak ada usaha sama sekali untuk dia maju ke medan perang. Bahkan Rasulullah SAW sebagai contoh yang paling baik dalam mencontohkan sifat tawakal ini dalam satu hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan tawakal adalah i'qilha wa tawakkal. Kata Rasulullah, ikatlah untamu dan bertawakallah. Jadi hadis ini menjadi gambaran bagi kita bahwa ternyata tawakal itu bukan berarti meniadakan usaha lahiriah. Buktinya ketika Rasulullah mengatakan i'qilha, ikatlah untamu, berarti itu kan pekerjaan lahiriah. Kemudian wa tawakkal, baru kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan kita para pendengar sekalian mungkin adalah di mana penempatan tawakal dalam kehidupan kita atau dalam aktivitas yang kita lakukan?
Apakah di awal atau sebelum, ataukah pada saat melaksanakan, atau di akhir, atau menunggu hasil dari apa yang kita laksanakan. Nah, kalau kita perhatikan kepada hadis i'kilha wa tawakkal itu, bahwa di sini Rasulullah memerintahkan bertawakal setelah seseorang itu berusaha atau berikhtiar terlebih dahulu, kemudian dia bertawakal kepada Allah. Artinya kemudian manusia tidak boleh berdiam diri, berpangku tangan, bermalas-malasan, tidak mengerjakan sesuatu yang kemudian kecenderungannya dia hanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha apapun. Maka ini tidak bisa disebut dengan tawakal. Model yang demikian sama seperti pemahaman orang Jabariyah yang menyatakan bahwa segala sesuatu sudah diatur kepada Tuhan. Bagi paham Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Maka ada tuntutan bagi kita untuk berusaha, tapi kita meyakini setiap usaha yang terjadi itu semua atas berkat kehendak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis i'kilha wa tawakkal itu yang dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 159, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Maka apabila kalian telah berazam atau membulatkan tekad, wa tawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Maka ayat ini menjadi penegasan bagi kita. Baru sebatas azam saja, berbulat tekad, maksudnya adalah niat, itu pun sudah harus disertai dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebenarnya tawakal ini kita tempatkan ketika kita sebelum melaksanakan sesuatu, kemudian ketika kita melaksanakan sesuatu, dan setelah kita selesai melaksanakan sesuatu atau menunggu hasil. Maka seluruh rangkaian itu harus di dalamnya terkandung nilai-nilai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semua mengetahui bahwa dalam tahapan-tahapan kita melaksanakan sesuatu itu biasanya melalui 3 tahap, yaitu tahap niat atau tahap sebelum kita melaksanakan, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap hasil. Maka berdasarkan Quran surat Al-Imran ayat 159, ini menghendaki kita pada setiap tahap-tahap yang kita laksanakan itu terkandung nilai-nilai ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita baru menyelesaikan niat, maka kita barengin niat itu dengan menggantungkan atau menjadikannya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan niat kita bahwa yang mengetahui segala apa yang ada dalam kalbu kita itu adalah Allah yang Maha Tahu, sehingga kita bertawakal atas apa yang kita niatkan. Kemudian ketika kita masuk kepada tahap untuk melaksanakan apa yang kita niatkan, setelah itu juga kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memasrahkan setiap usaha, setiap ikhtiar yang kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui atas segala sesuatu yang akan terjadi kemudian. Kemudian pada akhirnya ketika kita sudah berniat, ketika kita sudah melaksanakan pekerjaan, kita menunggu hasilnya pun itu juga kita tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya hasil yang akan diperoleh itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kadang usahanya baik, kemudian ikhtiarnya sudah baik, tapi hasilnya belum tentu baik. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Kadang sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja, ternyata kemudian Allah hadirkan hasil yang terbaik. Maka ini pentingnya kita dalam bertawakal itu adalah dalam rangka menghadirkan nilai-nilai husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat dikatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, tapi itu baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tapi itu tidak baik bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Dia yang mengetahui sedangkan kamu tidak. Maka yang kita hadirkan sebenarnya dari
bertawakal kepada Allah, kita gantungkan segala apa yang kita usahakan, apa yang kita niatkan kepada Allah, ini dalam rangka memasrahkan dan menjadikan Allah supaya kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun demikian, hasil dari apa yang kita peroleh tentu Allah yang paling tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Jika hasilnya positif, jika hasilnya baik, jika hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, jika hasilnya tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita tetap bersabar dan mengupayakan untuk melihat mungkin ada kekurangan, sehingga kita mengintrospeksi diri untuk terus memperbaiki diri, sehingga mudah-mudahan suatu saat hasilnya menjadi baik. Maka kuncinya ada 4 S. S yang pertama adalah ketika kita mendapatkan kesenangan, maka kita bersyukur, dan ketika kita mendapatkan kesulitan, maka kita bersabar. Inilah 4S sebagai kunci dari upaya kita agar terus menghadirkan sikap tawakal dan melahirkan sifat-sifat husnuzon atas apa yang Allah kehendaki terhadap diri kita sekalian. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di setiap perintah yang Allah suruh kepada hamba-hambanya tentu mengandung nilai atau hikmah yang bisa kita petik. Di antara kemudian hikmah yang bisa kita dapatkan dari sikap bertawakal kepada Allah, paling tidak ada 3 kalau kita mengkaji dalam Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang bertawakal kepada Allah itu akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, bahkan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 49, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim." Waman, dan barang siapa ya tawakal, yang dia bertawakal ala Allah, kepada Allah, fa innallaha azizun hakim, maka sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari ayat ini kemudian kita dapat gambaran bahwa orang-orang yang senantiasa menjadikan Allah sebagai sandaran dari apa yang dia laksanakan, apa yang dia kerjakan, maka Allah akan menunjukkan bukti kemahaperkasaan Allah dan kemahabijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong dia, Allah akan menganugerahkan kebaikan terhadap dirinya. Kita kalau membaca riwayat, Rasulullah SAW adalah contoh bagaimana orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika Rasulullah itu didatangi oleh seorang kafir Quraisy bernama Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini hampir membunuh Rasulullah dengan menghunuskan pedang di atas kendaraannya, yaitu kudanya. Tapi kemudian Rasulullah yang hatinya senantiasa terpaut dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tunjukkan kemahaperkasaannya, Allah tunjukkan kebijaksanaannya dengan melindungi baginda Nabi SAW, di mana kemudian kendaraan Suraqah, yaitu unta yang dia kendarai, di hadapannya kemudian Allah hadirkan bumi yang retak, kemudian menenggelamkan kaki kudanya, sehingga tidak berdayalah Suraqah untuk kemudian berupaya membunuh Rasulullah, dan kemudian Suraqah meminta maaf dan berdamai kepada Rasulullah SAW. Inilah gambaran bagaimana kemudian Rasulullah menghadirkan dalam situasi yang sulit sekalipun bahwa Allah menjadi sandaran dari apa kegiatan, apa urusan, sehingga Allah menolong hamba-hambanya yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah daripada bertawakal adalah orang yang bertawakal akan senantiasa mendapatkan kebaikan. Kebaikan secara paripurna, tidak hanya kebaikan dalam kehidupannya di dunia, tapi juga dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 41 sampai 42. Walladzina hajaru fillahi mim ba'di ma zulimu, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dizalimi, lanubawwi'annahum fid dunya hasanah, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus, tempat yang baik kepada mereka dalam kehidupan dunia. Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun, dan tempat yang lebih baik, yang lebih besar lagi, pahala yang lebih banyak dalam kehidupan akhirat.
alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, kalau mereka mengetahui, walau kanu ya'lamun alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan mereka itu kepada Allah bertawakal. Nah, ini orang yang bertawakal di sini Allah janjikan kepada mereka bahwa kehidupan mereka akan menjadi tenang. Kehidupan mereka diwarnai dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena sejatinya orang yang bertawakal kepada Allah akan menghadirkan kehidupannya dalam kehidupan dunia hidup yang tenang dan tentram. Segala sesuatu yang dia miliki, yang dia terima, itu menjadi bagian dari kepuasan batinnya. Karena dia tahu betul bahwa Allah akan menghadirkan setiap yang Allah berikan adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kebaikan. Dia memakai sudut pandang bahwa yang dia miliki adalah bagian dari upayanya untuk senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian hidupnya akan tenang, tidak mudah iri terhadap kehidupan orang lain. Akan mudah dia menjalani kehidupan, jauh dia dari sifat gegana, yaitu gelisah, galau, merana. Termasuk kemudian dalam kehidupan akhirat Allah ganjar dia dengan kebaikan yang banyak, yaitu ketenangan ketika dia menginjakkan kakinya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena dia menjadikan Allah adalah sandaran dalam kehidupannya ketika dia berada dalam kehidupan dunia. Yang terakhir, hikmah dari orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupkan baginya keperluannya. Maka ini menjadi jaminan bagi kita dan bagi orang yang senantiasa bertawakal, tidak ada kekhawatiran akan kekurangan dalam kehidupannya, baik secara material maupun secara spiritual. Orang-orang yang kemudian Allah tidak memberikan banyak harta, bahkan cenderungnya hidup dengan sederhana dalam pandangan kita, tapi bagi mereka yang menjalaninya dengan bertawakal kepada Allah, maka dia akan merasa nikmat dalam kehidupannya, dalam kesederhanaannya, dalam kekurangannya. Kalau dia menjadikan Allah sebagai sandarannya, maka dia akan menemukan kebaikan dan kenikmatan yang orang lain mungkin tidak bisa merasakan dari penglihatan secara kasat mata. Kemudian bagi mereka yang memiliki kekayaan, dengan hadirnya tawakal dalam diri mereka, maka mereka tidak khawatir sedikit pun akan kebangkrutan ketika mereka menjadikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bagi orang-orang yang diberikan harta banyak sekalipun, kalau dia tidak memiliki tawakal, maka kecenderungannya tidak ada kepuasan dalam dirinya. Dia hanya hidup untuk mengumpulkan harta. Kecenderungannya kemudian hanya memuaskan egonya. Bahkan bisa jadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama pun dilakukan dalam rangka untuk memuaskan nafsu syahwat keduniaannya. Korupsi dan sebagainya menjadi jalan bagi kehidupannya, karena dia tidak menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berjanji, ketika seseorang menyandarkan, memasrahkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Maka orang yang beriman, yang memahami konsepsi ini, tentu tidak ada kekhawatiran dalam dirinya, dan dia mengupayakan diri agar menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita, membuka kesadaran diri kita untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran dalam segala urusan kita. Maka dengan tawakal itulah kemudian akan menghadirkan kehidupan kita, kehidupan yang tenang, kehidupan yang serba tercukupi baik secara material maupun secara spiritual. Dan pada akhirnya kebaikan-kebaikan dunia pun akan kita dapatkan, karena kita senantiasa menghadirkan dalam diri kita sifat-sifat husnuzon kepada Allah. Dan pada akhirnya kemudian kita berharap bahwa itu semua akan menjadi kebaikan tabungan kita di yaumil akhirah, karena kita mendapatkan kebaikan yang besar nanti di sana, yaitu ketika kita menginjakkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nani, dan pendengar baru saja kita dengarkan bersama penjelasan dari Pak Ustadz Eko ini terkait 3 hikmah tawakal. Tadi disampaikan juga ya, memang segala sesuatu yang kita punya saat ini, mau itu banyak, sedikit, besar, kecil, harus tetap bersyukur. Kalau diucapkan dengan lisan memang gampang begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi untuk kita melaksanakannya ya mungkin ada yang bilang susah-susah gampang sih. Kalau diucapkan memang gampang sekali, alhamdulillah, ataupun lisan saja nih, syukur, alhamdulillah, tapi tidak dipraktekkan mungkin dengan melakukan ibadah ataupun mempersungguh dalam ibadahnya seperti itu. Nah, tadi juga Pak Ustadz, seperti apa nih Pak Ustadz ketika ada seorang hamba ya yang membandingkan dirinya mungkin dengan orang, selalu melihat ke atas dengan orang yang punya harta lebih, jabatan, pangkat yang mungkin lebih besar dari dirinya. Nah, orang yang membandingkan dirinya ini pasti tidak akan pernah merasa puas bila mana dia masih begitu-gitu saja keadaannya, terus juga mungkin menjalankan ibadah dengan bersungguh-sungguh. Tapi kenapa ya Allah selalu memberikan ataupun merasa tidak diberikan apa-apa, malah dengan rezeki seadanya seperti itu, sedangkan mungkin orang yang dianggapnya ini ibadahnya mungkin ada bolong-bolong, ya sangat luar biasa sekali rezekinya. Apakah ini juga bila mana dia tidak menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya ini akan hilang begitu Pak Ustadz, atau seperti apa? Ya. Pertama, ada kata kunci atau keyword disampaikan para ulama berkaitan dengan memandang kenikmatan. Kalau berkaitan dengan urusan dunia, maka kita wajib memandangnya ke bawah. Artinya kemudian bagi mereka yang anggaplah punya mobil, maka lihat mereka yang tidak bisa beli mobil hanya bisa membeli motor. Kalau misalnya tidak punya motor, maka pandang mereka yang hanya punya sepeda saja, tidak bisa beli motor. Kemudian kalau masih punya sepeda, walaupun tidak mampu beli mobil, tidak mampu beli motor, lihat mereka yang kemana-mana hanya jalan kaki saja. Begitupun yang punya kaki masih bisa kemana-mana, harus bersyukur karena ada Allah, ada orang yang Allah hidupkan, tapi kemudian Allah lumpuhkan kakinya, tidak bisa kemana-mana, kemudian tidak bisa mengapa-ngapain, maka itu tetap menjadi bahan syukur kita dalam memandang dunia. Kalau lihatnya ke bawah. Kalau beda dengan dunia, beda akhirat. Kalau akhirat memandangnya ke atas. Ada orang rajin ibadah, sholat, kita harus iri itu, harus berupaya kita. Ada orang rajin sedekah untuk kepentingan akhirat, kita harus iri gitu. Kita harus juga berupaya supaya lebih lagi sedekahnya daripada dia. Jadi dengan versi kemudian dunia dipandang ke bawah, akhirat dipandang ke atas, akan menghadirkan sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan dibalik. Kalau dibalik tidak ada puasnya kita gitu. Misalnya baru jadi punya mobil, punya motor, pengen punya mobil pengen punya 2 mobil dan seterusnya. Tidak ada puasnya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini, kenapa sih tetangga kita yang tidak terlalu soleh, sholatnya jarang, mungkin puasanya tidak pernah, tapi kok dia lebih kaya dari kita gitu ya. Kadang-kadang kita nganggap gitu kan gitu. Ternyata kalau kita baca tafsir ya, misalnya kita dalam ayat pertama saja Quran surat Al-Fatihah ayat 1, ketika tafsirannya Ar-Rahmanur Rahim, Allah itu akan memberikan Ar-Rahmannya, Maha Pengasihnya, kepada siapapun hambanya yang dia itu berusaha menggapai apa yang telah ditetapkan dalam sunnatullahnya. Kalau dia rajin kerja, rajin usaha, maka otomatis dia akan jadi kaya. Bagi mereka yang rajin ibadah sekalipun tapi kerjanya malas, tidak mungkin jadi kaya. Rajin doa tanpa usaha gitu ya Ustaz. Iya, itu makanya tangga-tangga ikhtiar, tangga-tangga tawakal itu kan harus dimulai dengan niat, kemudian usaha. Kalau berpangku tangan sekalipun kita, karena kelas kita ini bukan makomnya makom seorang nabi pun masih mencontohkan usaha gitu. Apalagi kemudian kita yang mungkin kalau secara kedudukan ya, martabat tentu jauh sekali di bawah nabi, di mana Nabi sendiri memberikan contoh usaha, dan kita pun harus berusaha sebenarnya. Adapun kemudian cara memandang terkait dengan hasilnya, nah ini yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah, apapun yang dia peroleh dia syukuri. Nah, bagi mereka yang mengaku ahli ibadah,
tapi kemudian setelah dia mendapatkan sesuatu justru tidak menjadi bersyukur, ini kita khawatir jangan-jangan ibadahnya tidak sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan Allah. Baik, tadi juga disampaikan Pak Ustadz, jika selalu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita diberikan akan selalu dicukupkan, malah akan ditambah begitu ya Pak Ustadz. Jadi jangan ragu untuk bersyukur. Akhirnya nanti wah ternyata emang benar ya. Kalau dapatnya cuma satu, ternyata itu lebih baik daripada harus dapat tiga, tapi harus berbagi karena mungkin situasi kondisi saat itu harus berbagi begitu ya Pak Ustadz. Kadang sakit-sakitan kan. Seperti itu ya. Ternyata memang ada hikmahnya, segala sesuatu ada hikmahnya. Apalagi kalau kita tambah dengan syukur alhamdulillah, dan juga bukan saja lisan tapi kita praktek perbuatan ya, mungkin dengan rajin beribadah gitu ya Pak Ustadz ya, menunjukkan bahwa kita memang bersyukur kepada apa yang sudah diberikan kepada kita, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan tadi diberikan kata kuncinya itu saja. Kalau dunia mandangnya ke bawah ya. Kalau akhirat mandangnya ke atas. Jadi selalu ingin lebih, kalau ada yang imannya lebih besar gitu ya, usahakan untuk lebih sama seperti dia, atau paling tidak lebih lah gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi kita harus iri terhadap kebaikan yang orang kerjakan. Kalau kita ndak iri tuh kesannya untuk kebaikan maksudnya kita tidak ada usaha untuk bersyukur sebenarnya. Kalau dunia pandang ke bawah ya Pak Ustadz. Kalau saat ini sudah punya motor, coba melihat keluar yang mungkin masih punya sepeda atau kemana-mana jalan kaki, seperti itu beruntungnya kita sebagai mungkin keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya dia. Jangan kita pandang orang yang sudah punya mobil 2 sedangkan kita masih bawa motor gitu. Nanti kredit terus kan, ngutang terus. Ya tidak lunas-lunas gitu Pak Ustadz ya. Pasti kita mikirnya, waduh kalau saya punya mobil kemana-mana tidak kehujanan, kepanasan. Saat ini masih punya motor nih misalnya, seperti itu ya, pengen mobil, harus mikir juga nih mendengar. Nah jadi memang kita harus terus bertawakal, yakin, menyadarkan sesuatunya, berserahkan diri hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz Eko Nani untuk pagi hari ini bermanfaat untuk kita bersama terkait 3 hikmah tawakal ya. Kita ambil yang positif, terus juga mungkin kalau ada yang saat ini masih kurang yakin dengan apa yang sudah diberikan saat ini, mungkin bisa muhasabah diri, memperbaiki begitu ya Pak Ustadz ya. Iman kita semoga bisa lebih baik lagi dari kemarin, dan hari ini semoga bisa ditingkatkan. Baik, dan pendengar, terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama RRI Nunukan dalam Mimbar Keagamaan. Insya Allah kita ketemu lagi masih bersama Pak Ustadz Eko Nani besok dengan topik yang berbeda pula. Untuk Anda, dengarkan terus RRI Nunukan Pro 1 Kanal Inspirasi.